Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ainun Suro dengan NIM 201105020022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan. Persaingan pasar adalah persaingannya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan pasar dan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga, produk, distribusi, dan promosi. Sedangkan menurut Adam Smith dalam bukunya yaitu The Wealth of Nations tahun 1776, persaingan akan mendorong alokasi faktor produksi ke arah penggunaan yang paling bernilai tinggi dan efisien. Proses ini sering disebut dengan tangan tak terlihat atau invisible hand. Dalam teori mikroekonomi sendiri, persaingan dalam suatu pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar yang tidak memiliki persaingan disebut monopoli. Adanya persaingan menyebabkan perusahaan-perusahaan komersial ini untuk mengembangkan produk, teknologi, bahkan jasa, sehingga mereka menyebabkan lebih banyak pilihan dan menghasilkan produk yang lebih baik dan dengan harga yang lebih rendah. Nah, pasar persaingan sempurna ini jika pasar monopoli dan oligopoli tergolong pasar persaingan tidak sempurna. Nah, maka secara sederhananya pasar persaingan sempurna ini merupakan pasar persaingan di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak sehingga jenis produk yang dijual sifatnya homogen. Pada pasar ini, satu pembeli atau satu penjual tidak bisa mempengaruhi harga barang karena harga yang ada di pasar merupakan harga kesepakatan serta interaksi penawaran dan permintaan, atau dengan kata lain, harga otomatis mengikuti mekanisme dari pasar tersebut. Yang membedakan ciri-ciri yang dasarnya yang membedakan pasar persaingan sempurna ini dengan jenis pasar lainnya yaitu terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga satu bagian dari penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi harga dan kondisi pasar secara keseluruhan. Kemudian setiap produsen bisa bebas keluar masuk pasar karena tidak memiliki keterkaitan dengan aturan khusus. Kemudian yang ketiga, penjual dan pembeli sama-sama sudah memiliki pengetahuan akan kondisi pasar seperti mengetahui tingkat harga sehingga sulit untuk menjadi penipuan. Kemudian yang keempat, produk yang dijual bersifat homogen. Maksudnya di sini yaitu barang yang diproduksi satu perusahaan bisa menjadi pengganti sempurna untuk barang yang diproduksi perusahaan yang lain. Kemudian umumnya tidak ada kesulitan jika sumber daya atau faktor produksi dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, karena semua tempat produksi memiliki kesamaan baik metode maupun proses distribusi. Kemudian pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini berasal dari kata oligos yang berarti banyak dan polein yang berarti menjual. Jadi yang dapat diartikan yaitu bentuk pasar di mana terdapat beberapa penjual dan produsen yang menguasai pasar dengan banyak pembeli. Hanya saja pada pasar
pasar ini barang yang dijual cenderung homogen sehingga tidak terlalu bisa dibedakan antara satu produk dari suatu perusahaan dengan produk dari perusahaan lainnya. Ciri-ciri dari pasar oligopoli ini yaitu pasar ini biasanya terdiri dari 2-10 produsen yang paling besar menguasai pasar. Kemudian jenis produk yang diperdagangkan cenderung homogen seperti sabun yang umumnya sama antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya sehingga masih bisa saling menggantikan. Kemudian biasanya terdapat satu produsen utama yang paling besar yang bisa menguasai pasar sehingga kebijakannya kadang berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan lainnya. Kemudian ada harga barang antara satu produsen dan produsen lain cenderung sama meskipun ada biasanya tidak begitu besar perbedaannya. Kemudian produsen baru sulit masuk pasar dan ikut bersaing karena produsen lama akan memainkan harga untuk mempertahankan konsumennya. Kemudian iklan atau promosi menjadi sangat penting dilakukan di pasar ini demi mempertahankan eksistensi namanya. Kemudian ada pasar monopoli. Pasar monopoli ini merupakan satu bentuk pasar yang memiliki satu produsen atau penjual untuk melayani banyak pembeli, yang artinya sang penjual atau yang disebut monopolis memiliki peran tunggal untuk menentukan harga pasar tanpa perlu memikirkan persaingan. Nah, ciri-ciri dari pasar ini yang membedakan dengan pasar jenis yang lain yaitu barang atau produk yang dijual belum ada pengganti. Kemudian pangsa pasar produk sangat besar atau banyak pembeli. Kemudian yang ketiga yaitu sulit bagi perusahaan atau produsen baru untuk memasuki pasar karena memang terdapat banyak hambatan seperti pengaturan perundang-undangan teknologi dan modal yang besar. Kemudian adanya penjual dapat menentukan harga sesuai dengan keinginannya. Kemudian apa sih pandangan Islam mengenai persaingan pasar? Dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ketika menanam, seorang muslim merasa bahwa yang ia kerjakan adalah ibadah karena Allah. Ketika juga ia sedang membaca, mengayam ataupun berdagang, makin tekun ia bekerja, makin takwa ia kepada Allah. Bertambah rapi pekerjaannya, bertambah dekat ia kepada Allah. Karena itu tidak salah kalau kemudian dikatakan bahwa Islam adalah agama yang universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Begitu pula dalam ekonomi. Islam sendiri mengatur bagaimana perilaku konsumen dan produsen dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Interaksi mereka dalam pasar diatur agar tidak menjadi market power yang menguntungkan satu pihak saja. Dalam struktur pasar Islam sendiri memang ada kebebasan dalam berekonomi, namun masih dibatasi dengan aturan-aturan tanpa mengabaikan prinsip tanggung jawab dan keadilan. Nah, dalam struktur pasar secara sederhana sendiri yaitu merupakan kumpulan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat
kompetensi di pasar. Struktur pasar ditentukan oleh berbagai faktor seperti jumlah penjual, pembeli, pangsa pasar, tingkat penguasaan teknologi, elastisitas permintaan terhadap suatu produk, bahkan lokasi, hambatan masuk pasar, bahkan sampai tingkat efisiensi serta beberapa faktor lainnya. Jenis struktur pasar yang berbeda secara ekstrim yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, termasuk dalam pasar persaingan tidak sempurna ini ada pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik. Nah, struktur pasar ini mempengaruhi kemampuan produsen atau pedagang dalam membentuk harga itu sendiri. Produsen atau penjual tidak mempunyai kekuatan untuk membentuk atau mempengaruhi harga pada pasar persaingan sempurna. Namun, semua pelaku pasar bertindak secara price taker. Kemampuan untuk mempengaruhi harga ini muncul ketika struktur pasarnya tidak sempurna. Bahkan produsen atau pedagang dapat bertindak sebagai pembentuk harga jika struktur pasarnya monopoli. Kemudian terciptalah sebuah pasar yang bersaing secara sempurna, yang merupakan impian setiap orang karena dengan begitu keadilan antara produsen dan konsumen akan tercipta. Menurut Adam Smith sendiri dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, yang menyebutkan bahwa semua rumah tangga dan perusahaan berinteraksi di pasar seolah-olah dibimbing oleh suatu kekuatan atau tangan yang tidak tampak atau bisa disebut invisible hand, sehingga interaksi pasar dapat mempengaruhi pada hasil yang diinginkan. Dalam mekanisme pasar, sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah. Harga pasar dibentuk oleh beberapa faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang dan jasa. Permintaan konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya harga, pendapatan konsumen, selera, bahkan ekspektasi dan tingkat masalahnya. Penawaran produsen sendiri juga dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya masalah, keuntungan, dan harga. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli, karena jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Islam sendiri menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Islam juga sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Nah, dalam pasar persaingan sempurna sendiri merupakan struktur yang sangat ideal menurut Islam, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur yang menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apalagi salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lainnya, maka salah satu dari pihak yang merasa dirugikan dan terjadi kecurangan dan penipuan.
Di saat konsumen mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk-produk yang ditawarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan, maka harga yang akan menjadi suatu acuan atau ukuran. Pasar persaingan sempurna ini muncul karena adanya prinsip-prinsip, yaitu tidak ada satu penjual tunggal yang mempunyai sumber cukup banyak untuk dapat mempengaruhi harganya di pasar, dan variabel yang mempunyai mobilitas yang tinggi untuk berbagai harga pasar dan penggunaan relatif fleksibel. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.